Hi kids, this is your Ustadz. Titip buat kalian, kalau mendoakan orang tua, jangan di medsos, tapi doakan orang tua di atas sejadah. Bener banget, karena kalian lahir dari rahim ibumu, bukan di-download dari internet. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli susu, beli ayam, beli buah mangga. Bapak ibu yang jawab salam, hidupnya berkah, bahagia. Amin ya robbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Cinta surga, Cinta Islam, Masya Allah. Masya Allah, sahabat cinta surga dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik-baik semua ya. Beberapa akhir ini nih saya tuh sering banget dengar nih berita nih bertubi-tubi tentang pembulian mulu isinya. Isinya tentang pembulian. Rame, lagi viral Rame banget, lagi viral banget Ustadz. Nah ini pertanyaan saya nih ada Ustadz ya. Ini sebenarnya terjadi karena kesalahan dari orang tua mendidik anak. Ataukah ini adalah ujian dari Allah terhadap orang tua? Mas Fadlan, Iya. sebelum ke situ nanti kita bahas. Iya, Tapi kita bahas satu-satu Mas Fadlan. silakan. Baik. Cinta surga. Sahabat cinta surga, dimanapun Anda berada, ibu yang namanya anak, jangankan anak soleh, kadang yang salah pun kita bela. Di dalam Al-Quran, kalau kita berbicara tentang anak itu dipanggil oleh Allah, disebut oleh Allah dengan beberapa panggilan. Yang pertama, di surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi anak yang pertama disebut oleh Allah, dipanggil oleh Allah dengan panggilan qurrata a'yun, penenang hati, penyejuk jiwa. Anak yang qurrata a'yun itu anak yang seperti apa Bapak Ibu? Satu, anak yang soleh, berbakti kepada orang tua, terus apalagi? Taat kepada Allah dan Rasulnya dan bermanfaat untuk sesama. Jadi nggak cuman berbakti ke orang tua aja Mas Fadlan. Betul. Anak yang qurrata a'yun itu yang bermanfaat untuk sesama. Sama orang tuanya baik Mas Fadlan. Tapi kalau dia tidak bermanfaat untuk sesama, kayak tadi malah ngebully orang. Nah. Ujung-ujungnya nggak jadi penyejuk hati. Kan yang kebawa orang tua. Itu yang ngebully anaknya siapa sih? Oh itu mah anaknya Mang Udin. Mang Udin. Yang tetangganya Ceedoh. Nah Mang Udin kebawa-bawa gara-gara anaknya ngebully orang, melakukan keonaran di luar. Maka anak yang qurrata a'yun bukan hanya berbakti kepada orang tua, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan harus bermanfaat untuk sesama. Masya Allah. Ustadz, tapi ngomong-ngomong kita hari ini udah kedatangan nih Ustadz tamu kita. Kota Padang, Kota Purbalingga. Cakep. Ustadz Kasep, selamat datang di Cinta Surga. Masya Allah. Wah, Saya ini bilang dia. Assalamualaikum Ustadz Kasep warahmatullahi dulu ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Kalau Ustadz Encep punya pantun, saya juga punya pantun. Oh dibalas. Dibalas. Silakan Ustadz. Pergi ke kota Semarang, Cakep. jangan lupa beli mangga. Artinya. Kalau mau hati tenang, nonton Cinta Surga. Ya. Allah. Makan mie emang enaknya mie rebus. Makannya di warkop jangan dibungkus. Ustadz biar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu lah 100. Ya. Ustadz, ngomong-ngomong hari ini kita lagi ngebahas masalah anak-anak. Nah, ada tambahan lagi nggak nih Ustadz? Ya, anak ini abangku sayang adalah investasi dunia akhirat. Jadi ketika nanti kita sudah nggak ada, kita baru merasakan manfaat punya anak soleh. Mungkin sekarang kita capek didik anak.
letih didik anak, disuruh sholat nggak mau, disuruh ngaji nggak mau. Akhirnya kita putus asa. Ah nggak mau nyuruh anak saya sholat lagi nggak mau mendidik anak saya lagi lah. Akhirnya ketika kita dikubur disiksa malaikat, kita menyesal karena tidak punya anak qurrata ayun. Ya. Yang tadi bisa menyelamatkan kita di kubur. Karena ada orang yang ketika disiksa di kubur diberhentikan azab kubur gara-gara punya anak soleh. Wahai malaikat, saya pantas disiksa. Saya pernah makan riba, saya pernah tidak sholat. Tapi kenapa engkau berhentikan saya dari azab? Apa kata malaikat? Hadza bistighfar waladiklak. Ini disebabkan istighfar anak kamu untuk engkau. Jadi jangan pernah letih mendidik anak, jangan pernah bosan mendidik anak. Giliran punya anak, anaknya banyak ngeluh sama Allah Azza wa Jalla. Coba nggak dikasih anak. Betapa banyak yang datang ke saya Bang Fadlan, Ustadz saya belum punya anak 20 tahun. Menangis dia. Apa pengen punya anak? Kita alhamdulillah nempel jadi. Gak usah nunggu 20 tahun. Ketika hadir anak, kita nggak menjadikan anak kita perhiasan yang kita jaga. Yang harusnya kita rawat, kita didik, kita bina. Ini yang bahaya. Masya Allah. Ustaz, tapi ini ada pertanyaan lagi dari saya nih buat WhatsApp chat ini ya. Gimana? Tapi udah dibilang tadi bahwa anak adalah sebagai perhiasan, penyejuk hati. Betul. Tapi kenapa kejadian-kejadian pembulian ini bisa terjadi nih Ustaz? Masya Allah. Nah ini ujian ini buat orang tua ya Ustadz ya. Sahabat cinta surga dimanapun Anda berada atau yang hadir di sini. Di At-Taghabun ayat 15. Anak itu dipanggil oleh Allah, disebut oleh Allah dengan panggilan fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah kata Allah. Hati-hati, anak itu cobaan buat orang tuanya. Akan datang suatu masa kehancuran seorang laki-laki itu ada di tangan anak dan istrinya. Kenapa? Mereka dicemooh, dicela gara-gara ekonominya kurang. Akhirnya apa? Mereka rela mengambil harta haram bahkan sampai korupsi. Tapi bukan suami ibu ya Ustaz ya. Ini yang di sono suaminya Ceedoh Cepatin sama Ciis. Maka hati-hati, anak itu jadi cobaan untuk orang tuanya. Maka mudah-mudahan anak-anak ibu mah bukan jadi cobaan aja, tapi insya Allah menjadi anak yang qurrata a'yun. Itu Ustaz, Mas Fadlan. Masya Allah, ada tambahan lagi Ustaz? Ya tadi kalau udah Ustadz Cecep ceramah kayaknya udah gak perlu ditambah. Waduh. Ya, memang saya sepakat, saya setuju Ustadz Cecep, Bang Fadlan. Bicara mengenai anak memang subhanallah. Ya ketika anak kita bandel, anak kita nakal, ada di dalam perasaan kita kayaknya capek nih. Tapi lebih capek lagi nanti kalau anak kita jadi pecandu narkoba. Betul apa betul? Lebih capek lagi nih kalau anak kita dapat telepon, Bu mohon maaf anak ibu ngamilin anak orang. Na'udzubillah min, itu lebih capek lagi. Itu lebih membuat kita hancur. Berantakan perasaan kita. Maka dari sekarang nonton Cinta Surga fungsinya apa? Kita gak mau main-main. Ini anak adalah investasi akhirat. Benar-benar kita nggak mau anak kita jadi musuh kita nanti di dunia maupun di akhirat. Na'udzubillah. Betul apa betul? Betul. Ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang sebelah sana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi, saya dari Masjid Agung Akbar di Sunterjaya. Saya anak sulung dari 3 bersaudara. Saya selama ini sudah bersyukur Pak Ustadz, saya sudah disekolahkan sama orang tua saya sampai sarjana. Tapi sekarang saya bingung Pak Ustadz, soalnya saya nggak tahu mau ngapain lagi, masa depan saya kayak gimana. Karena semenjak saya udah sarjana, apalagi semenjak saya bekerja, semua tanggung jawab di keluarga kayak buat makan, adik-adik saya sekolah, itu semuanya ditanggung jawabin ke saya Pak Ustadz. Sampai saya nggak bisa beli apa-apa. Saya mau nabung juga nggak bisa. Sampai saya sempat gagal nikah juga Pak Ustadz. Satu sisi saya berterima kasih kepada orang tua saya. Tapi saya bingung gitu Pak Ustadz. Sampai orang tua saya itu pernah bilang waktu saya nggak ada uang.
ya kan kamu disekolahin tinggi-tinggi buat ngeringanin beban orang tua gitu. Nah pertanyaannya Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan apa yang harus saya lakukan? Di sisi lain saya gak mau menyakitin hati orang tua saya, tapi di sisi lain saya juga udah gak kuat. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Silakan, buat Ustaz. teteh yang saya hormati, pemirsa cinta surga yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, jangan pernah menganggap ketika kita memberikan sesuatu kepada orang tua kita, ke keluarga kita itu sebuah beban. Demi Allah ini adalah kesempatan amal soleh yang harusnya kita syukurin. Di saat banyak orang cuek sama keluarganya, cuek dengan tanggungannya, sehingga dia berkumpul dengan dosa-dosa. Akhirnya dia menyesal ketika nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala karena menyia-nyiakan tanggungannya. Tapi teteh, Allah Azza wa Jalla kasih kesempatan untuk bahagia dunia, nanti lebih bahagia lagi di akhirat. Ya, ingat ketika kita memberi nafkah apalagi untuk adik kita, kakak kita, sesungguhnya Allah sedang melancarkan rezeki kita. Sedang memudahkan rezeki kita. Ada seorang kakak, dia ngeluh kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, saya yang berinfak untuk adik saya. Sementara adik saya sibuk belajar. Saya yang infak, saya yang bekerja untuk mencari uang untuk kebutuhan keluarga saya." Apa kata Rasulullah SAW? Rasul bertanya kepada dia, "Apakah rezekimu lancar?" "Oh naam Rasul, proyek saya lancar, dagang saya lancar." "Naam." Kata Rasulullah, lancarnya rezeki kamu la'allaka turzaku bihi, disebabkan oleh rezeki yang kamu infakkan untuk keluargamu. Kamu berikan kepada adik kamu, akhirnya Allah buka pintu rezeki kamu. Jadi jangan menganggap ini sebuah beban. Justru ini sarana Allah mau membuat kita lebih sukses lagi. Ya teh, teteh bahagia, teteh bangga, dan saya kagum sama teteh yang sudah mau menghidupi keluarganya. Teteh bukan, jangan anggap ini beban, tapi anggap jalan kebahagiaan. Masya Allah. Masya Allah. Sahabat Cinta Surga, jangan kemana-mana, kita akan balik lagi setelah satu ini tetap di Cinta Surga, Cinta Islam. Masya Allah. Jam 10 malam lu baru pulang. Dari mana jam 10 malam? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Ini anak sekarang, sama anak digituin enak apa enggak? Enggak.